Oke, balik lagi di acara Ngalus, ngobrol asik soal fulus. Oke, jadi kemarin kita udah bahas Bitcoin sama investasi Bitcoin. Nah, jadi gue punya cerita. Gue tuh punya teman yang dia itu termakan ekosistem, bukan ekosistem Apple. Ekosistem Apple mah keren ya, maksudnya dari HP ke Apple Watch, ke laptop gitu kan, ke MacBook, ke iPad gitu ya. Ini ekosistem judol pinjol guys. menarik. Kan? Judol dan pinjol itu mereka kayaknya punya ekosistem. Kayaknya gue rasa tuh satu orang tuh yang punya gitu kan. Jadi kenapa gue bilang ekosistem? Karena gini, di awal orang udah judol dari duit gaji. Sorry, temen gue dia sopir Gojek. Jadi dia dari uang Gojeknya, dari uang keringatnya ya, dipertaruhkan ke dalam sebuah aplikasi Zeus yang kalau dipencet itu dia ada petir-petir gitu ya. Terus kadang-kadang dia aduh udahlah gue all in aja lah dia itu kan, dia beli apa tuh namanya yang langsung 12 kali putar 10 kali putar gitu kan, cetok. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kalau misalkan turun kagak ikhlas, kalau naik pengen lagi gitu kan. Itu udah kena tuh emosional tuh sama psikologis. Nah pas kalah gak terima, dia pinjol ya kan. Weh kemarin gue hilang 750.000, di mana nih gue pinjam udah 200.000 gitu kan. Seenggaknya dari 200.000 jadi 400 jadi 800, balik lah ya 3 kali menang, mikirnya gitu kan. Akhirnya dia pinjam 200.000, utangnya naik jadi 250.000. Kenapa? Kalah gitu kan. Udah dipinjemin kalah gitu. Nah abis kalah jadi 250.000, dipinjam lagi 400.000 ya kan. Dibayar tuh 250.000-nya, sisa 150.000 dijudiin, kalah lagi gitu kan. Nah kenapa temen gua masih pede untuk menang? Harusnya dia udah stres gara-gara sebelahnya menang. Nah gue bingung tuh, ada yang bisa dikasih menang tuh gitu kan. Cuman karena satu orang ini menang ditontonin sama 10 orang pertemanannya, 10 orang ngiri ya kan. Ngiri karena ngiri jadi pengen gitu. Nah itulah ekosistem judol pinjol. Nah sekarang di obrolan ngalus ngobrol asik soal fulus ini, gue mau nanya, banyak teman-teman gue yang ngejek gue investasi Bitcoin, dia bilang lu nggak ada bedanya sama gue bro, sama aja gitu. Itu kan lu taruh duit lu di situ, ntar mau kalah mau menang mau kalah urusan nanti hoki-hokian lu katanya kan. Emang gitu ya, emangnya judol pinjol tuh sama investasi Bitcoin itu emang sama. Cuman sebelum itu gue mau minta pendapat lu dulu tentang judol pinjol. Menurut lu gimana judol pinjol ini? Judol namanya juga judi ya. Gambling itu udah jelas, berapapun yang lu depositkan long term, mathematically speaking itu bakal goes to zero. Pasti itu goes to zero. The system itu udah built untuk orang kalah. Kalau mindsetnya udah kayak gini, menurut gue dia nggak akan berani judol. Nggak akan mau nggak sih? Bukan berani lagi, udah nggak akan mau. Karena lo udah tahu system wise udah built in, mathematically speaking, mau deposit berapapun, mungkin lu menang sekali 2 kali. Tapi at the end, long term, lu kan nol bro. Ini gue pahit-pahitan aja nih langsung bilang, kan nol. Itu judol ya menurut gue. Namanya udah judi, itu kan nol. Mungkin menang sekali 2 kali, tapi long term pasti ke nol. Kalau lu buat simulasi nih, gue buat simulasi secara matematis, 100 orang deposit semua 100.000, itu mungkin 90 orang 100.000-nya hilang, mungkin sisa 10 orang mungkin 100.000-nya jadi 200.000 atau jadi 300.000. Tapi yang 10 orang ini main terus, itu bakal jadi part of the zero-nya yang lain. Jadi lu memperkaya broker yang punya si judinya ini. Gue gak tahu namanya apa ya yang punya judi online ini. Tapi yang jelas you will go to zero. Tapi dari 100 orang yang deposit 100.000, 10 itu ada yang jadi 1 juta, ada yang jadi 2 juta 100.000-nya, ada yang malah jadi 10 juta gitu ya. Karena temen gue memang dia rekam si bagian menangnya itu direkam gitu kan. Weh menang nih jadi 10 juta. 100.000 jadi 10 juta ya kan. Weh main terus tapi pasti jadi zero abis itu ya. Pasti jadi zero. Gue bisa dikatakan itu kan nol ujung-ujungnya. Yang benar-benar jadi 10x gitu biasanya kan di screenshot, di record. Itu jadi bahan marketing doang. Dan si brokernya ngerti juga untuk ngebuat orang menang 10 kali itu bisa jadi bahan marketingnya dia. Cost marketingnya. Ntar itu bakal dipamer-pamerin gitu. Atau bahkan dia sewa 1-2 influencer untuk mainin judinya dia. Nih, lu liatin aja nih judi ini lu dapat
10x atau istilahnya orang Indonesia ngomong gacor. Lu pakai aplikasi gacor, ini. Gacor. Aplikasi gacor. Lagi gacor nih, dikasih Gacor. linknya kan. Iya. Gila, aligacor.com misalnya. Widih. Ini gue gak promosi BTW, gue gak tahu Iya, itu. iya. Kalau misalnya ada, waduh jangan deh. Iya. Gitu. Itu contoh doang. Jadi that's the game of marketing. Kalau misalnya teman lu menang, itu lu anggapnya sebagai marketing juga. At the end lu korban. Gue bisa bilang lu korban 0 gitu. 100% ya, 100%. Keyakinan gue 100% lu goes to zero. Oke. Nah, kenapa lagi gue mempertanyakan ini, bro? Soalnya gue nonton sebuah podcast di YouTube. Dia bilang semua orang yang mainin judi itu ada, maksudnya aplikasi judi itu buatan manusia. Ya. Jadi maksudnya ketika tadi Aris bilang lu pasti udah di build sistemnya untuk pasti masuk zero. Ya. Itu kan sistem sistem dibuat oleh manusia. Betul. Nah, connect nih. Yang gua tonton di YouTube dia bilang sistem buatan manusia sama yang tadi lu bilang pasti bikin 0 masuk nih. Nah, cuman kan sama ya trading sama investasi kan sama ya. Mohon maaf nih, gua ada juga korban nih sama satu orang influencer. Mohon maaf, influencernya suka kayak nyuci mobil doang dapat dibayar 1,5 miliar gitu kan. Ya. Mandiin guguk di rumah dikasih duit 1,5 miliar gitu. Ada lah, gue tau lah, gue juga korban. Which is si influencer ini nge-calls atau memanggil orang-orang untuk beli sahamnya, baru dibanting sama dia. Which is itu juga buatan orang. Iya kan? Sama dong si judi sama si trading gitu kan, sama-sama buatan orang gitu. Nah, bedanya apa? Dan gue nggak bilang trading itu bukan judi juga. Jadi bisa. Waduh. Waduh. Tadi gue emang bilang judi. Kalau judi udah jelas, judi sama dengan goes to fucking zero. Itu udah clear bagi gue, dan itu udah haram. Haram habibi, haram. Trading. Nah, trading juga gue nggak bilang semua trading itu bukan judi. Ada emang trading yang ya judi juga gitu. Lu beli something yang emang nggak ada value-nya, emang udah tahu nggak ada utility-nya juga, tapi you still bought it. Lu masih beli itu gitu. Dan biasanya ya lu beli itu juga mungkin karena influencer tadi yang lu bilang dan lain sebagainya. Yes, betul. Dan gue bisa katakan untuk itu sih judi. Gue bisa katakan itu judi. Yang gak judi yang gimana kan? Pertanyaannya nextnya. Yang gak judi adalah ketika lu membeli sesuatu emang lu udah melakukan analisis terlebih dahulu, udah melihat intrinsic value-nya kayak gimana, udah ngelihat risk to rewards lu kayak gimana ketika lu masuk entry, probabilitas lu kalah sama win-nya itu edge-nya ada di mana gitu. Kalau misalnya lu udah nge-backtest, udah menguji ya namanya kalau di trading, udah menguji sistem lu dan edge lu itu 60% lah katakanlah atau above 50%, berarti kan you win kan harusnya kan in the long term. Itu kan matematis lah, probabilitas. Ini is all about probability. Kalau menurut gue as long as the probability sama risk to rewards-nya adalah gue sebutnya positive R, itu gue sebut nggak judi sih. Gitu. Ini mungkin nanti bisa ditampilin ya table R ratio sama win rates ratio. Nah, ini kalau misalnya di table yang hijau ini itu emang profitable in long term, dan menurut gue bisa dikatakan nggak judi lah. Jadi lu emang punya sistemnya, lu punya convictionsnya, lu punya analisisnya jelas, itu nggak judi. Ini nanti tolong dilihat ya, tolong ditampilin ya nanti di kotak. Masalahnya gue kepikiran nih kalau nih gue yang langsung kepikiran kepala gue berarti kalau gue menggunakan sistem ini, contoh gue punya duit 1 juta, ya kan, gue masukin 100.000 kalah, gue masukin 100.000 kalah, gue masukin 100.000 lagi yang ketiga, jadi 1 juta, berarti udah plus nih gitu kan. Terus nanti gue masukin lagi 100.000 kalah, tapi ujung-ujungnya si positif R gitu, bisa nggak kira-kira di judi digituin? Kalau misalnya kayak di judi yang di sistem yang dibuat oleh manusia di ya. Di Zeus maksud gua. Katakanlah atau slot itu. Iya itu. Bisa aja dibuat kayak gitu, tapi at the end lu roll terus, lu main terus dan lain sebagainya. Zero, bro. Zero ya. Zero.
No hope ya itu ya. No hope. Lu menang dan lain sebagainya, lu dapat secara apa ya, psychology, mentally, gue udah pernah dikasih 10x nih, gitu. Terus abis ke 0 dia mau lagi deposit lagi bro, udah pernah dikasih menang, gitu. Again menurut gue goes to zero. Oke, menarik. Nah kalau trading itu tadi kan naik turun ya, maksudnya tadi udah ada positif arah apa segala macem. Apakah trading itu pasti tidak zero? Nah kalau misalkan si judi itu pasti zero, apakah si trading itu pasti tidak zero? Nah itu paling. Oke. Pasti tidak gimana? zero. Pasti tidak zero. Berarti kan pasti tidak zero, berarti ada kondisi di mana emang trading works kan in long term. Gini aja deh paling gampangnya ya, untuk trading ini menurut gue gampang banget, mudah dicerna oleh siapapun. Trading versus judi. Sekarang kalau gue tanya lu, ada nggak orang terkaya dari trading, dari investasi? Banyak. Yang dari judi? Ada nggak top 5 terkaya dunia deh? Top 10 itu semua dari judi kah? Gua nggak tahu sih, tapi kayaknya nggak ada ya. Maksud gua di Vegas atau di Singapura tuh orang judi mobil loh bro, kunci mobil dilempar loh di table gitu kan. Yes, gue pernah lihat juga tuh. Kayaknya lu pernah kirim gue juga tuh. Iya. Di reels bro. Kalau misalkan kita saling berbagi reels, namanya kita dalam relationship. Boleh. Iya maksudnya. Tapi kalau misalkan yang di Vegas sama yang di Singapura itu dia mungkin ada sistem gameplaynya yang bisa dianalisa kali ya. Tapi kalau Zeus ini gue bingung analisanya gimana bro. Makanya dia kan menggunakan aplikasi juga kan, dan itu built in lah, nggak bisa dianalisis. Judi yang mungkin bisa masih kita analyze, masih kita punya strategi itu poker menurut gue. Yang paling mendekati lu bisa win atau bisa sebanding jadi as a trader itu poker. Oke, gitu. Jadi cuman emang lu lawan manusia lain, player lain aja. Tapi memang ada anime yang membahas judi kawan-kawan gitu. Yes. Karakter utamanya cewek, tahu siapa? Tahu. Gue lupa judulnya yang warna merah. Kakegurui namanya. Itu orang judi dewa, cewek ceritanya di anime itu. Nah, anyway, dia bilang memang judi itu bisa begini gitu sampai dia ada di titik judinya itu taruhannya bukan uang lagi, nyawa gitu. Oke. Jadi semakin di anime itu, anyway ini gue intermezzo ya, semakin dia deg-degan, semakin dia adrenalinnya dipacu gitu ya. Dan uang itu udah bukan adrenalin pacuan lagi, nyawanya jadi adrenalin pacuan gitu. Karena anyway, berarti kalau orang main poker 100% jadi nolnya enggak 100%, 99%. Enggak 100%. Oh gitu ya. Gue masih bisa melihat orang-orang benar-benar jadi millionaires dan dia bisa mempertahankan wealth-nya dengan menjadi poker player. Oh ada ya. Orang Indonesia ada loh yang sukses menjadi poker player di kancah internasional. Boleh itu disebut? Namanya John Juanda. Oke. Gue gak kenal, cuma nanti dicari. Iya, itu di Indonesia itu sebenarnya illegal sih ya. Tapi dia pindah move ke US kalau nggak salah, and then dia jadi warga negara sana. Makanya dia jadi legal untuk menjadi player poker. Tapi kalau di Indonesia sendiri nggak legal. Cuman apakah possible jadi orang kaya dengan poker, jadi poker player ya, championship gitu-gitu ikutan? Itu possible. Kalau yes. Ini personal opinion ya, gue nggak ada ajakan untuk kalian menjadi poker player. Jangan. Tapi menurut gue pembelajaran lessons yang bisa kita pelajari di poker itu banyak banget gitu. How to bluff, how to count cards, belajar probabilitas di poker. Mungkin nanti kita jadi episode sendiri mengenai poker, itu boleh lah. Menarik banget. Gue emang lulusan matematik ya, jadi gue emang mempelajari peluang juga ya, probabilitas. So poker selalu menjadi satu kasus yang selalu disebut. Lu mungkin inget lah ketika SMA sering ini contoh soalnya adalah kalau misalnya kartu ini bla bla bla, kalau yang keluarnya as berapa probabilitasnya gitu kan. Lu nonton Jerome Pauline ada tuh banyak tuh. Pasti ada Jerome Pauline banyak tuh. Pasti ada peluang-peluang poker kayak gitulah. Iya. Oke, sekarang karena poker udah kesebut sebagai judi yang bisa tersandangkan tidak pasti zero dibanding Zeus pasti zero, please tinggalin. Trading. Trading saham, kripto, emas, trading apalagi. Ya, trading yang biasa ditradingkan lah, yang ada chartnya, sama poker. Kalau dibandingin itu menurut tuh gimana? Dibandingkan dengan poker nih. Beda gamenya, beda strateginya. Kalau misalnya trading menurut gue nggak zero sum ya. Kalau misalnya gue beli
untuk kasus-kasus tertentu kayak misalnya beli BCA deh. Gue beli BCA misalnya di harga 1, terus gue jual ke lu di harga 2, lu beli di harga 2, terus lu jual lagi di harga 3 ke Oki misalnya. Oki beli di harga 3, Oki jual ke orang di harga 4, ada orang yang beli di harga 4. Itu naik terus tuh, growing terus, emang growth. Itu kan gak zero sum, semua orang menang 1 at least. Oke. Gue menang 1, lu menang 1 karena lu selalu jual di plus 1 di profit lah. Itu nggak zero sum. Tapi kalau di poker sudah jelas kemenangan lu itu diperoleh dari kekalahan orang lain. Oke. Terakhir paling pesen lu buat orang yang masih judi. Oke, ini menarik. Cuman satu pesan gue, tanamkan di mindset kalian kalau judi itu goes to fucking zero, benar-benar ke nol. Lu mau deposit berapapun, tanamkan dulu aja mindset itu. Kalau lu udah punya convictions, keyakinan bahwa judi itu akan hanya menghabiskan uang lu ke nol, lu akan berhenti, lu akan gak mau dengan judi. Jadi avoid it, learn the markets, banyak tempat menyimpan uang atau berinvestasi yang jauh lebih baik dibanding judi-judi ini gitu. Mantap. Please banget buat kalian yang nonton. Gua harap lo dapat sesuatu dari sini. Please share ke temen lo, khususnya kalau misalkan temen lo ini udah bener-bener terjerumus gitu ya, udah sampai pinjam sana pinjam sini. Please banget share supaya mereka belajar ya. Yes. Supaya mereka tahu. Gua harap episode ini bisa memberikan kebaikan, bisa memberikan kebermanfaatan untuk kita semua, pembelajaran untuk kita semua, untuk menghindari judi. Oke, mungkin di next episode Ngalus kita akan langsung aja undang satu pejudi handal. Oh, ada lu teman, Gue ada teman pejudi yang emang gede, dia diundang di beberapa podcast nih, kalian bisa lihat. Oh gitu? Podcastnya ada banyak, emang dia judinya juga tingkat gede lah, udah mainannya miliaran juga. So mungkin kita undang, dan gimana dia jadi tobat juga, itu mungkin kita nanti undang aja kali ya. Menarik, boleh. Buat jadi pelajaran buat teman-teman semua. Boleh. Okay. Sip. Thank you semua udah nonton lagi Ngalus episode 2, episode 2. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ngalus. See ya.